Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP QM Quality Management Module dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana yang dimaksud dengan katalog, ya, kemudian code group dan katalog profile, ya. Di mana itu semuanya ada di quality management, ranah di quality management, tapi juga biasanya ada juga di PM modul, ya, di plan maintenance modul. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan dulu situs tentang SAP QM. Di sini di situs kursus sapqm.wordpress.com, ya. Saya sudah membuat artikel SAP QM. Nanti bisa dilihat di sini ada silabusnya, ya. Baik itu pada master data. Master data di sini ada material master, ya, mengaktifkan QMPU, kemudian MIC, sampling prosedur, sampling scheme, sampling drawing, ya, macam-macam sampling, kemudian code dan code group, kemudian katalog, selected set, dan katalog profile yang ini yang saat ini yang sedang kita bahas. Kemudian inspection method itu adalah bagian dari master data QM. Kemudian juga ada planning execution. Jadi nanti di situs ini juga menjelaskan tentang planning dan execution, ya. Bagaimana cara membuat inspection plan, kemudian membuat inspection load secara manual, ya, maupun secara otomatis maupun kemudian result recording. Nanti juga ditunjukkan bagaimana cara merilis, ya, kalau di QC istilahnya merilis, ya. Merilis itu mengeksekusi dari inspection, yaitu namanya rilis. Kemudian tentang result recording, user decision, dan stop posting. Kemudian inspection type dan material specification, ya. Juga nanti di silabus SAP QM ini juga saya membahas tentang integrasi QM dengan other modul, antara lain dengan procurement, ya. Di sini quality management in procurement. Pada saat pembelian material kan nanti akan ada timbul GR. Nah, disitulah proses inspeksi bisa dilakukan secara otomatis, ya. Jadi ini sifatnya yang inspection lot yang otomatis, ya. Kemudian juga quality management in production, ya. Pada saat proses hasil SFG maupun FG juga nanti akan di QC, ya. Dia akan terbentuk suatu material inspection lot, nomor inspection lot, dan kemudian nanti QC melakukan proses releasing. Kemudian quality management in SD, juga pada SD, jadi hubungan integrasi QM dengan SD juga terjadi pada saat pembuatan DO maupun pada saat pembuatan SO, ya, bisa kita tracing pengaturannya. Kemudian integrasi QM dengan PM, ya, ini dengan plan maintenance, khususnya pada calibration inspection, ya. Nanti kalau misalnya katakanlah di departemen R&D, ya, ada pembelian atau pengecekan tentang calibration. Nah, ini bisa dilakukan oleh antar modul QM dan PM. Juga ada quality management with batch, ya. Quality management with batch ini adalah lain-lain dari QM. Nanti quality certificate, stability study, kemudian quality notification, ya. Di quality notification nanti bisa kita tracing mulai dari pembelian barang, ya. Pada saat pembelian barang tentu saja jika terjadi defect, ya, QC bisa melakukan proses notification dengan cara biasa disebut sebagai vendor compliant, gitu, ya. Nah, nanti di proses juga begitu, di proses produksi bisa kalau terjadi permasalahan, ya,
maka QC melakukan proses notification dengan membuat internal notification. Dan terakhir nanti QC juga bisa melakukan proses customer complaint ya, manakala misalnya terjadi komplain dari customer yang barang sudah nyampe ke dia, kemudian ada masalah ya, ada defect atau ada kebocoran, maka QC bisa melakukan proses create notification yang disebut sebagai customer complaint gitu ya. Lalu tidak lupa juga saya mengajarkan configuration-nya, konfigurasi pada QM ya. Jadi kita juga memberikan tambahan pelajaran agar Anda betul-betul memahami bukan saja dari bisnis proses yang ada di QM, juga Anda juga bisa melakukan proses skenario by sistem SAP-nya, ataupun Anda bisa melakukan proses config ya, configuration yang ada di QM. Saran saya tentu saja setelah Anda mempelajari modul ini ya, QM, diharapkan Anda bisa meningkat lebih pemahamannya atau mungkin karirnya ya menjadi konsultan gitu ya, harapannya begitu. Mudah-mudahan. Kalaupun yang memang sudah ahli ya, lebih pintar, lebih ahli dari saya gitu ya, lebih menguasai SAP QM ya, tentu saja ini bisa dijadikan referensi ya untuk sebagai tambahan. Oke, tentang situs tentu saja di sini juga pembahasannya tidak lama ya, durasinya 15 sampai 20 menit pembahasan di masing-masing ini ya. Nah, nanti Anda kalau memang ingin lebih serius ya mempelajari SAP QM, di sini ada materi .sapindonesia.net yang silabus SAP QM ya. Pembahasannya kita bagi ke dalam materi-materi sampai ke 24 ya, ada 24 materi di mana di dalamnya berisi step by step ya, penjelasan dulu ya, penjelasan secara bisnis proses pada masing-masing bagian. Misalnya ini sampling prosedur, saya jelaskan konsepnya, kemudian juga diberikan step by step cara membuat sampling prosedur, baik itu T-code-nya maupun layout screen-nya seperti apa. Nah, ini sebagaimana saya sudah memberikan contoh. Juga nanti di terakhir dari sesi ya, ada juga pembahasan tentang dengan video tutorial ya. Anda pun nanti bisa mendownload file ininya ya, file materinya ke dalam file PPT ataupun PDF. Kemudian ini masih master data MIC ya, biasa disingkat MIC, Master Inspection Characteristic. Juga polanya sama. Alangkah baiknya memang Anda juga nanti ketika masuk mempelajari dengan saya, contoh define-nya ini disamakan ya, disamakan dengan saya punya agar nanti bisa mengikuti arahan selanjutnya. Jadi kalau misalnya ini saya bikinnya define-nya adalah color 1, maka Anda pun nanti buat seperti itu ya, disamakan seperti yang saya punya agar nanti tidak kesulitan dalam mempelajari materi-materi SAP QM ini. Ini contoh range 1 seperti ini cara penulisannya, nanti juga disamakan aja kode-kodenya. Kemudian ya transaksinya di sini nanti ada inspection method ya. Ini inspection method adalah SOP atau prosedur yang ada pada di quality management. Nanti dia bagaimana cara membuat metodenya. Dia diajarkan dengan step-stepnya seperti ini ya, T-code-nya juga. Kemudian ya masih banyak lagi ya materinya, ini nanti bisa Anda download. Nah, khusus untuk member ya. Jadi nanti mungkin ini tidak di open ke situs secara terbuka, tapi ini akan nanti Anda dapatkan di member area ya, yang tentu saja di member area nanti materinya saya akan kirim. Bukan saja Anda bisa mengakses materi ini,
juga nanti akan saya kirim ke email ya materi-materi ini. Oke, seperti itu ya penjelasannya. Ini yang terakhir sampai ke configuration. Nah, di sini juga ada nih, sorry, quality management in PM ya, juga ada. Pembahasannya lebih detail ya. Durasinya lebih lama dari yang di sini gitu ya. Dan lebih terarah Anda mempelajarinya. Nah, ini yang config ya. Config yang master data QM ya. Kemudian ada config pada quality planning, quality inspection ya. Nah, seperti itu ya. Oke, itu aja perkenalan kita tentang situs SAP QM ya. Nanti Anda bisa lihat-lihat sendiri, bisa pelajari sendiri, khususnya yang di sini sebagai materi tambahan SAP QM. Oke, kita akan masuk ke materi bahasan kita ya tentang katalog profile dan agenda ya, agenda yang ada di katalog profile. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan satu sesi di sini tentang masalah ini katalog dan code group dan katalog profile. Tapi kalaupun misalnya tidak bisa kita selesaikan, kita akan buat di video tutorial lanjutan ya. Oke, kita lihat secara definisi apa yang dimaksud dengan katalog. Katalog adalah kombinasi dari code group ya, yang dikelompokkan menurut isinya. Jadi katalog itu ibaratnya kumpulan dari kode grup ya. Misalnya ada katalog tentang master inspection karakteristik gitu ya, tentang karakteristik, tentang task, tentang objek, tentang cause gitu ya. Nah, itu disebutnya sebagai katalog. Jadi kode grup yang berisi tentang spesifikasi yang ada di QC. Kemudian menggunakan katalog, jadi fungsi dari penggunaan katalog itu kita memanage standarisasi ya, akan dibuatkan suatu standarisasi informasi ya. Contohnya di sini misalnya untuk defect type ya. Defect type itu kondisinya pada saat bagaimana ya. Kalau tadi saya hubungkan dengan misalnya customer complaint ya, pada saat customer complaint itu ada beberapa defect jenis yang harus kita standarize ya. Kejadiannya itu apa saja yang menyebabkan sehingga timbul customer complaint. Nah, di defect ini kita define ya, kita manage. Kemudian karakteristik atribut ya, karakteristik atribut yang tentu saja misalnya pada saat QC melakukan proses inspeksi pada raw mat ya, packaging ataupun pada SFG, FG. Nah, itu karakteristiknya itu apa saja sih yang dilakukan releasing gitu ya. Nah, kita bikin manage informasi itu. Ataupun pada task ya. Pada task itu penugasan. Manakala terjadi misalnya suatu problem, kemudian penugasannya bagaimana? Apakah perbaikan pada mesin, apakah manpowernya di upgrade gitu ya, maksudnya orang-orangnya diberikan pengetahuan yang lebih tentang masalah itu atau dan sebagainya, banyak lah tas-tasnya. Kemudian dan ini menjadi secara konsisten ya, dan ini bisa diterapkan di plan. Jadi akhirnya katalog ini menjadikan suatu indikasi kontrol terhadap satu perusahaan, kegiatan dari proses produksi dan penjualan ya, kegiatan pembelian, proses produksi dan penjualan ya, semuanya bisa kita manajemen bisa cek ya. Kemudian jika menggunakan katalog, hal itu mudah untuk merekod dan mengevaluasi ya, mengevaluasi kualitatif data dan deskripsi objek ya. Tentu saja kalau dengan adanya katalog ini kita bisa tahu seberapa sering terjadinya kebocoran pada suatu finish product misalnya gitu ya. Misalnya ketika kita ngirim barang, kemudian banyak terjadi komplain barang balik karena misalnya bocor ya, bocor kemasannya atau banyak lagi hal yang terjadi. Nah,
akhirnya kita bisa mengevaluasi ya seberapa kualitatifkah, seberapa sering gitu permasalahan itu terjadi dan kenapanya itu bisa ditindaklanjuti oleh perusahaan. Kemudian di dalam katalog informasi diassign secara unik dan teks penjelasan. Ya, memang kodenya dibuat unik, berbeda dari satu kode ke kode yang lain gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan katalog dan fungsinya. Nah, ini gambaran types-nya dari katalog ya. Sebagai contoh di sini katalog untuk grouping object part ya. Untuk grouping image, untuk grouping activity ya. Untuk grouping cost of image ataupun task. Sebagai contoh di sini katalog struktur untuk image ya. Jadi strukturnya adalah yang pertama katalog ya. Katalog yaitu image yang kalau disampingkan di sini image, kemudian code groupnya adalah mechanical image ya, code groupnya baru ke spesifikasi yang paling dalam kodenya ya. Misalnya di sini 010 corrosion gitu ya. 020 broken, 030 engine defect dan seterusnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan katalog ya. Jadi dengan gambaran ini kiranya Anda bisa jelas ya yang dimaksud dengan katalog. Oke. Jadi ini image yang ini ya. Image sebagai grup besarnya baru nanti diturunkan ke dalam code group dan kode terakhir di sini ya. Nanti yang dipakai di sistem di SAP adalah kode yang terakhir. Oke. Kita lihat code dan code group ya. Lebih dalam lagi kita lihat code group adalah summarize ya dari kode-kode yang ada isinya itu tadi ya. Sedangkan kode ya mendeskripsikan dari karakteristik, defect dan cause ya. Kalau Anda lihat di sini contoh katalog 1 ya yang karakteristik atribut ini standar ya SAP katalog 1 karakteristik. Kemudian nanti lihat Anda di code grupnya misalnya bikin color ya. Ini contoh color, short tag-nya color, kemudian release ya. Oke, nah itu yang disebut dengan code group. Lalu nanti code-nya yang bawahnya berarti bagian terkecil dari color. Nah ini dia ya. Jadi ini kalau Anda lihat di sini katalog 1 karakteristik, kemudian code grupnya adalah color, lalu yang spesifikasi karakteristik yang paling bawah ini 1, 2, 3 ya. 1 red, 2 violet, dan 3 blue. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti ketika kita melakukan proses inspeksi ya, nah ini nanti akan dilihat ya, mana inspeksi yang dipakai, apakah dia warnanya, nanti pada saat terakhir di inspeksi yang paling bawah. Ada pilihan 1, 2, 3, apakah red, apakah violet, apakah blue gitu ya. Ini nanti Anda bisa lihat di video-video saya sebelumnya tentang implikasi dari kode-kode ini ya yang ada di materi Master Inspection Karakteristik MIC. Oke, kita meningkat ke materi berikutnya adalah katalog profile ya. Tadi kan kita sudah mengenal istilah katalog dan fungsinya. Sekarang kita masuk ke profilnya ya. Yang dimaksud dengan katalog profile adalah kombinasi code group ya. Kalau ini lebih besar lagi dia. Jadi kita bikin profile ya, kita bikin kode profile. Kemudian setelah bikin kode profile itu di dalamnya kita masukkan code group ya. Code group 1, code group tadi yang karakteristik ya. Code group 2 misalnya yang code usage decision, code group 3 dan seterusnya di materi ini. Nah, ini ya kode-kode grup yang yang activity, yang task ini yang besar ini nanti akan dimasukkan ke dalam profile gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan materi tentang yang pernah saya buat tentang katalog dan katalog profile ya, agar Anda bisa lebih paham penjelasan ini.
Ini menentukan kode grup yang akan dapat diakses dari berbagai katalog untuk merekam item, ya tadi saya sudah sebutkan, merekam task, activity dalam notifikasi. Kemudian Anda dapat menetapkan katalog ke dalam master record untuk technical object. Jadi nanti ini fungsi dari katalog profile ini adalah untuk Anda simpan ke dalam notifikasi ya. Kalau ini kebetulan ada di PM. Di PM itu kalau dia ada pembuatan notifikasi, katalognya itu sudah saya tempelkan gitu, sehingga nanti dia akan berfungsi secara otomatis. Katalognya adanya di mana? Bisa kita assign define di equipment atau funlock ya. Kalau di KM bisa di inspection, katalognya itu kita simpan gitu ya. Kemudian jika objek teknis dan jenis notifikasi keduanya memiliki profil katalog, nah jadi kalau sudah dia diidentifikasi sebagai mempunyai katalog, maka nanti ini akan terloading ya, data-datanya yang ke dalamnya itu akan ikut serta dalam proses ya, dalam proses notifikasi, dalam proses skenario lah gitu ya, dia akan masuk. Oke, nah ini cara membuat katalog profile. Konsepnya Anda perhatikan di sini katalog yang di match ya, yang C. Ini dia ada grup 1000, grup 5400 ya, di mana dia mempunyai identifikasi yang berbeda ya. Ada corroded ya, broken daily, terus dan seterusnya. Nah, ini dua grup yang besar. Kemudian dibuatkan suatu, ini yang warna berbeda sendiri, dibuatkan satu profile ya, katalog profile. Nah, di dalamnya Anda sertakan juga misalnya grup 2 nih, task ya. Task itu adalah grupnya katalog profile task ya. Kemudian causes ya, kemudian activity dan seterusnya. Nah, katalog ini setelah Anda buat, nanti Anda define ke dalam equipment. Kebetulan ini di PM ya, Anda masukkan ke dalam equipment, dia ada isi inputan katalog profile, ataupun pada funlock, ataupun nanti pada notification. Nanti pada saat notification kita bikin, ya, kemudian kita memanggil equipment, ya otomatis dia akan keload semua ya. Informasi ini akan keload, dan pada saat eksekusi kita bisa eksekusi yang berdasarkan pilihan-pilihan yang ada di dalam katalog itu. Ya. Oke. Nah, saya kira secara konsep materi tentang katalog adalah seperti itu. Saya akan tunjukkan dulu materi yang pernah saya buat tentang katalog agar Anda juga lebih paham ya, sebelum kita masuk ke skenario sistem SAP-nya ya. Ini dulu saya jelaskan dulu materi konsep bisnisnya agar Anda jelas. Nah, di sini di materi SAP Indonesia.net ya, juga sudah saya bahas tentang katalog. Kita lihat bentar. Bentar ya, saya tutup dulu ini. Saya tutup dulu biar nggak terlalu banyak. Oke, nah ini materi ke-7 adalah katalog dan code group ya. Kemudian materi ke-8 selected set, dan materi ke-9 katalog profile. Nah, ini 3 materi ini saling berhubungan. Bagaimana tadi yang sudah saya jelaskan di file PPT ya, di PowerPoint, bahwa ini adalah bagaimana cara membuat, pada akhirnya adalah membuat katalog profile. Kita lihat dulu yang materi ke-7 ya, katalog dan code group. Nah, ini dia, T-code-nya juga Anda bisa lihat sudah ada, QS41 ya. Nah, nanti tampil seperti ini katalognya, karakteristik. Ini satu karakteristik yang di sini ya, katalog di sini karakteristik 1, ada task dan seterusnya ya. Nanti kalau ini perumpamaannya ini adalah
saya bikin color CG gitu ya. Color CG itu ada di dalam color CG di dalam katalog 1 ya, karakteristik. Kemudian code-nya ini kan katalog 1, kemudian color CG namanya. Ini color CG ya. Color CG, kemudian kita rilis. Setelah itu masuk ke code bagian daripada color CG. Itu di dalamnya kita bikin spesifikasi blue, red, black ya. Jadi ini saya membuat karakteristik warna gitu ya. Seperti itu. Ini cara membuat katalog dan code group ya. Kita lihat lagi bagaimana cara membuat selected set. Oke, jadi dari pertama kita lihat katalog tadi 1 yang karakteristik, kemudian by plan ya. Kalau tadi nggak ada plan, sekarang ada plannya. Kemudian selected set dimasukkan kodenya CLR SST ya. Jadi ini kita bikin kodenya CLR SST. Kemudian nanti dalam plan itu kita bikin color ini contoh color yang 1000, plan 1000, kemudian kita rilis, baru kedalamannya kita atur yang color CG, yang red dimasukkan semua ya. Ini yang color CG ya. Yang diambil adalah code groupnya ya. Jadi dari CLRST ini dia mengambil lagi color CG ya. Ini color CG dimasukkan ke dalam selected set gitu ya. Oke, nah ini penerapannya nanti di dalam skenario QS21 di MIC seperti apa cara pembuatannya. Oke, kemudian yang terakhir adalah profile ya. Kita lihat yang katalog profile. Jadi nanti tiketnya adalah OQN6 ya. Nanti Anda buat, ini contohnya buat cut PRF01 ya. Kemudian nanti di dalam cut PRF01 ini kita masukkan katalog grupnya. Ini 1 ya. Kebetulan katalog 1 ada 2, yang satu sebagai color CG, ini dimasukkan di sini. Tadi kita udah buat ya di selected set color CG, kemudian yang satunya sebagai CLR clarity. Kemudian yang 3, yang 3 itu adalah UD ya, color UD. Yang 3 itu kalau Anda lihat lagi ke atas, bentar ya. Yang 3 adalah ini dia. Yang 3 adalah UD ya, Usage Decision. Jadi dia juga sebagai katalog. Jadi ya, jadi kita buat sendiri, define sendiri untuk menentukan UD-nya, gitu ya. Oke, kita lihat lagi terakhir tentang profile. Jadi cara membuatnya dengan OQN6 seperti ini. Kemudian save ya. Kalau sudah membuat seperti ini, nanti bagaimana tadi saya terangkan di sini di file PPT bahwa dari katalog profile itu nanti akan disimpan ke dalam equipment, kemudian nanti akan di load ya, seperti ini ya, akan di load di dalam sistem proses ya. Oke, saya kira penjelasan secara materi seperti itu ya tentang katalog dan katalog profile ya. Nanti kita akan lanjut di video tutorial berikutnya. Kita akan masuk ke sistem bagaimana cara membuat katalog dan katalog profile. Karena nanti materinya agak lama seperti ini, planning kita akan membuat katalog banyak, jadi nanti kita bagi 2 di video tutorial berikutnya ya. Oke, saya kira cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Saya Ahmad Yusuf Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.